Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KTP akan menerangkan tentang penerapan algoritma MPI, di mana di sini kami akan menerapkan algoritma MPI pada sequential search atau pencarian secara linear. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Wafik Afifah, yang kedua adalah saya sendiri, Anja Semarani, yang ketiga Siti Nafanulina Dewi, dan yang keempat adalah Rizky Fitria Prabhawaningrum. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sequential search atau pencarian linear. Jadi, sequential search adalah suatu teknik pencarian data dalam array satu dimensi yang akan menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data-data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Jadi, di sini data-data yang ada sesuai dengan urutan pada awal didefinisikan, tidak diurutkan dari yang terkecil maupun yang terbesar. Nah, pencarian berurutan ini menggunakan prinsip sebagai berikut. Data yang ada dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Untuk pencarian ini nantinya urut mulai dari indeks ke 0, 1, dan seterusnya. Jika data telah ditemukan pada indeks ke X, maka data telah ditemukan. Tetapi jika pada sampai indeks terakhir data tidak ditemukan, maka artinya data tidak ada dalam array tersebut. Nah, untuk solusinya sendiri, yang pertama ada solusi linear, di mana saat dijalankan secara linear, maka proses dijalankan hanya satu kali dalam satu rank. Nah, dalam satu rank seperti ini, itu akan urut dari indeks ke 0, 1, dan seterusnya. Sehingga pencariannya jika misal kita mencari 33, kita harus mengecek dari 10, karena tidak ditemukan ke 14, karena tidak ditemukan ke 19, sampai nanti ke 33. Nah, untuk MPI sendiri menggunakan solusi yang selanjutnya, yaitu solusi secara paralel, di mana partisi dalam persoalan sequential search ini diasumsikan ada sebuah array dengan 10 indeks, kemudian kita memanfaatkan algoritma MPI tersebut untuk melakukan partisi, di mana nantinya 10 array akan dibagi menjadi 2, yaitu 5 di bagian kiri dan 5 di bagian kanan, untuk dijalankan secara paralel dari tiap rank yang ada. Misalnya pada data ini nantinya akan dibagi menjadi 2 rank, yaitu rank kiri dan rank kanan. Dimana nanti pencariannya di sini di rank pertama itu mencari di antara 5, dan di rank kedua juga mencari di antara 5. Selanjutnya untuk proses dan mapping pada algoritma MPI akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses dan mapping. Di sini, kita menggunakan MPI_scatter. Scatter mendistribusikan message berbeda dari suatu source tag tunggal ke setiap teks di dalam grup. Seperti ini mendistribusikan setiap source tag tunggal ke dalam setiap grup. Selanjutnya adalah jenis dekomposisi. Teknik yang akan digunakan di sini adalah dekomposisi fungsional, yaitu terdapat teknik master dan slave. Proses master mengurus semua operasi input atau output serta organisasi komunikasi. Proses slave melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Dalam hal ini adalah pencarian. Kemudian mapping text. Pada mapping text list ini, input dibagi menjadi 2 karena menggunakan 2 prosesor. Masing-masing prosesor bekerja bersamaan dan saling melakukan pencarian data. Terdapat 10 data, kemudian dibagi menjadi 5 buah data dan 5 buah data. Kemudian dilakukan pencarian. Di sini tugasnya adalah untuk mencari nilai 8 dan ditemukan di sini pada indeks kedua.
Sinkronisasi. Teknik komputasi numerik pada array ini iteratif, dan setiap iterasi akan mempengaruhi iterasi berikutnya untuk menuju ke solusi akhir. Teknik pemrograman paralel seperti ini disebut paralelisme sinkron. Setiap proses diulang dan disinkronisasi pada akhir iterasi. Tujuan dari sinkronisasi ini adalah untuk meyakinkan bahwa seluruh proses telah menyelesaikan iterasi yang sedang berlangsung, sebelum terdapat suatu proses yang memulai iterasi berikutnya. Selanjutnya mengenai implementasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitria Probalingrum dengan NIM 2406011144127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari sequential search. Implementasi dari sequential search menggunakan MPI dengan bahasa C++. Program dijalankan secara linear menggunakan library IOStream, MPI.h, dan time.h. Double elapsed times digunakan untuk mencari total waktu eksekusi. Beberapa variabel dalam kode ini adalah satu rank, merupakan nilai dari MPI rank, lalu ada size, merupakan nilai dari MPI size, lalu ada array A dan array B yang berisi 10 elemen, untuk memasukkan input dari angka yang akan dicari, dan yang terakhir ada I untuk iterasi. Kita memasukkan nilai kepada array A, array di mana array tadi diisi I sampai 9, kemudian kita jalankan MPI-nya. Apabila rank sama dengan 10, maka kita jalankan di mana kita cek satu persatu dari 0 sampai 9. Kemudian kita print datanya yang sedang dicek tadi, dan ranknya di mana apabila dilakukan secara linear, maka ranknya 0. Apabila ditemukan pada rank, maka kita print. Menghitung elapsed time, lalu print, MPI diselesaikan. Selanjutnya, kita akan merun kode tersebut. Tuliskan MPI exec untuk menjalankan dengan jumlah n-core. Karena kita secara linear, maka menggunakan 0 dan tulis nama program. Lalu kita enter. Angka yang kita cari adalah angka 8. Dari angka 1 sampai 10 ditemukan pada rank 0, indeks ke-7. Perkenalkan, saya Wafi Afifah dengan NIM 2406011913888. Baiklah, untuk melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, di sini merupakan codingan untuk sequential search yang menggunakan MPI atau komputasi paralel. Menggunakan codingan yang sama, tetapi memiliki perbedaan pada deklarasi array untuk B. Di sini B10. Yang mana B ini akan dijalankan pada core selanjutnya, karena di sini menggunakan MPI scatter. MPI scatter ini nanti tujuannya untuk memecah proses menjadi beberapa bagian. Di sini akan dibagi menjadi 2 bagian, yang mana masing-masing bagian memiliki searching array dari indeks 0 sampai 4. Nah, untuk rank 0 nanti akan dicek apakah data tersebut memiliki data yang diinginkan. Lalu di print, dan jika ditemukan akan di print data ditemukan pada rank keberapa dan indeks keberapa. Nah, selanjutnya untuk rank 1 juga dilakukan pengecekan dengan memprint masing-masing data yang dicek. Lalu jika ditemukan, nah di sini menggunakan array B yang tadi ditambahkan pada inisialisasi. Nah, jika data ditemukan, maka akan memprint atau memunculkan data ditemukan pada rank berapa dan indeks berapa. Terakhir di sini ada menghitung elapsed time dan dicetak. Lalu MPI selesai. Baiklah, kita coba langsung
merun program. Di sini kita membuat MPI exec dengan main n. Di sini kita isi 2 karena ini tujuannya untuk membagi menjadi 2 prosesor. Lalu nama program. Nah, kita enter. Nah, di sini dapat kita lihat untuk data 1 sampai 5 itu berada pada rank ke-0 dan data ke-6 sampai 10 itu berada di rank kedua. Data yang dicari merupakan data 8 dan data ini ditemukan pada rank 1 indeks kedua. Kenapa indeks kedua? Karena dihitung dari ranknya yang sama-sama 1. Jadi ini indeks 0, indeks 1, dan ini indeks 2. Lalu ini elapsed time rank untuk 0 dan ini elapsed time rank untuk 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.